Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Namun bagi masyarakat Wajo, tanggal itu juga memiliki makna lain. Sebuah luka sejarah, hari di mana Tosora, benteng pertahanan terakhir kerajaan Wajo, dikepung, dibakar dan dihancurkan oleh gabungan pasukan Bone, Sopeng dan VOC Belanda di bawah komando Laten Tato untuk Deng Serang Arung Palaka. Menurut Corpus Diplomaticum, peristiwa ini bermula jauh sebelum Tosora jatuh, yakni dari bara api Perang Makassar tahun 1666 hingga 1667. Awal perang, Wajo dan Goa melawan VOC. Laten rela itu sengeng. Arung Matua Wajo ke-23 dikenal sebagai panglima tangguh dan setia. Ia memimpin lebih dari 100.000 prajurit Wajo beraliansi dengan kerajaan Goa melawan penjajahan VOC. Tanggal 21 Desember 1666, bendera merah dikibarkan, tanda dimulainya perang besar. Menurut Corpus Diplomaticum, armada Spilmen bahkan sempat terusir dari perairan Makassar, mundur ke selatan hingga Laikang dan Bantaeng. Namun Belanda tak tinggal diam, bala bantuan dari Batavia datang membawa kekuatan baru, dan akhirnya pada 18 November 1667 Perang Makassar berakhir dengan Perjanjian Bungaya atau Hedingesverdrag. Dalam catatan Belanda, menurut Wikipedia, perjanjian ini ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin dari Raja Goa dan Cornelis Johnson Spelman dari VOC yang menandai kekalahan Goa dan lahirnya dominasi Belanda di Sulawesi Selatan. Wajo menolak menyerah, namun tidak semua Raja Bugis tunduk pada perjanjian itu. Laten rela itu sengeng. Arung Matua Wajo menolak menandatangani Perjanjian Bungaya. Baginya perjanjian itu adalah bentuk penghinaan terhadap kemerdekaan bangsanya. Sultan Hasanuddin sendiri sempat memohon agar Wajo ikut menandatangani, namun Arung Matua Wajo menjawab tegas, "Saya masih memiliki 10.000 prajurit Wajo. Bila di seluruh mereka telah gugur, barulah saya akan menyerah." Sebuah kalimat yang kemudian menjadi sumpah pantang menyerah rakyat Wajo. Perang saudara dimulai menurut Corpus Diplomaticum Del 2 halaman 380 hingga 383. Setelah perjanjian Bungaya, Spilmen berpesta kemenangan. Ia menobatkan Arung Palaka sebagai Raja Bone, sekutu utama VOC. Namun Arung Palaka tak puas. Ia berkata kepada Raja Goa, "Perang Bone dan Goa telah usai Karaeng, tapi perangku dengan keluarga dari Wajo belum selesai." Dengan amarah menyala, Arung Palaka membawa pasukan Bone dan VOC menuju Wajo. Ia berniat menundukkan sang pemberontak yang masih berani melawan Belanda. Upaya perdamaian di Timurung. Sebelum darah tumpah, Arung Palaka sempat mengirim surat kepada Laten rela itu sengeng melalui utusan dari Sopeng, Arung Bila, Arung Apandang, dan Arung Belo. Isi surat itu mengajak Wajo untuk kembali pada persaudaraan lama, perjanjian Telum Pocoe, aliansi abadi antara Bone, Sopeng, dan Wajo yang pernah dikerarkan leluhur mereka di Timurung. Namun, menurut naskah sejarah Telum Pocoe yang disimpan di Leiden University Library, Arung Matua Wajo menolak dengan alasan kehormatan. Ia berkata bahwa dirinya menghormati perjanjian itu, tapi tidak akan mengkhianati Goa, sekutu yang telah berjuang bersamanya melawan penjajahan. Pertempuran di Tosora. Mendengar penolakan itu, Arung Palaka murka. Ia menuduh Wajo sebagai pengkhianat persaudaraan Bugis, dan bersama VOC ia memerintahkan pengepungan terhadap benteng Tosora, ibu kota kerajaan Wajo. Laten rela itu senggang sadar bahwa perang besar tak terhindarkan, mengajak Arung Palaka bertaruh 1 lawan 1 duel kehormatan. Namun tantangan itu ditolak. Sebagai gantinya, ratusan meriam VOC menyalak dari segala penjuru. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Tanah Tosora bergetar oleh ledakan, udara dipenuhi asap mesiu, dan darah mengalir membasahi tanah Amardekangeng. Menurut catatan Corpus Diplomaticum, di akhir bulan Oktober 1670, sebuah ledakan besar mengguncang pusat pertahanan Wajo. Gudang mesiu meledak. Laten rela itu senggang gugur bersama 997 pasukannya. Tosora terbakar dan Wajo pun jatuh. Akhir sebuah era. Dengan gugurnya Laten rela itu senggang, kemerdekaan Wajo pun sirna. Kerajaan Bone di bawah pengaruh VOC menguasai Wajo selama hampir 4 dekade. Namun sejarah tak berhenti di situ. 40 tahun kemudian, seorang tokoh bernama Lama Dukeleng Arung Peneki Arung Sengkang bangkit dan merebut kembali kemerdekaan Wajo. Darah yang menjadi nyala. Perang Tosora bukan sekadar perang antara dua kerajaan Bugis. Ia adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan dan sekaligus peringatan betapa berbahayanya perpecahan di antara saudara sendiri. Menurut sejarawan lokal Wajo, hingga kini 17 Agustus di Tosora bukan hanya hari kemerdekaan Indonesia, tetapi juga hari bumi hangus Tosora, di mana rakyat Wajo mengenang keberanian leluhur mereka yang lebih memilih mati dalam ledakan mesiu daripada hidup dalam penjajahan.
kisah Tosora adalah kisah kehormatan, darah, dan sumpah. Jika kamu bangga sebagai anak Bugis, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semangat Amardé Kangeng, kemerdekaan sejati tak pernah padam dari hati kita. Dan sampai ketemu di video sejarah menarik lainnya. Salam sejarah.